Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Jakio mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat ibas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu.
Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Sorin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran.
Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Ta Muen Tom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muen Tom di Provinsi Sorin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chen Modi menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja.
Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja.
Sosok ibu negara Kamboja Pik Chien Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chien Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chien Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Youth Doctor Association hingga ketua komisioner Girls Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut.
Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer.
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi.
Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis.
Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat.
Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Surin, sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chien Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chien Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chien Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional.
Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia.
Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Jakeo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu.
Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Sorin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chhen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chhen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chhen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran.
Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja.
Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja.
Sosok ibu negara Kamboja Pik Chhen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chhen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chhen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Youth Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut.
Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Cheen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Cheen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Cheen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer.
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat.
Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis.
Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Surin, sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Cheen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Cheen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Cheen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing.
Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja, Pik Chen Moni, menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Volunteer Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia.
Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Jakeo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu, pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil, termasuk anak-anak, dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara mengerahkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu.
Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya, bentrokan terjadi dekat Candi Ta Muentom di Provinsi Surin, sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chhen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chhen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chhen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Youth Doctor Association hingga ketua komisioner Girls Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran.
Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu, 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini, kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchat tadi. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai. Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chonmoni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chonmoni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chonmoni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Scouts Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama.
Jakeo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara keduanya. Thailand lebih memilih Kamboja menghentikan serangan dan menyelesaikan masalah melalui pembicaraan bilateral. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan lebih dari 138.000 orang dievakuasi dari wilayah perbatasan lokasi perang Thailand-Kamboja. Kemudian 15 orang dilaporkan tewas, yakni terdiri atas 14 warga sipil dan 1 tentara. Sementara itu 46 orang lainnya terluka, termasuk 15 personel militer. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand tak hanya terjadi di kawasan perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025. Pasca insiden tersebut, eskalasi militer serta perdebatan sengit juga terjadi di dunia maya. Jadi warganet Thailand dan Kamboja justru semakin tersulut emosi. Warganet Thailand dan Kamboja itu tampak membanjiri kolom komentar di media sosial TikTok, Facebook, dan platform media sosial X. Bahkan beberapa warganet media X saling membuat postingan dengan saling tuduh dan membela narasi nasional masing-masing. Tampak dalam postingan yang beredar, warganet tak hanya saling menyalahkan soal konflik militer, namun juga melanjutkan perdebatan panjang tentang budaya dan identitas nasional. Adapun sengketa budaya mencakup klaim atas kuil kuno, kostum pernikahan tradisional, bahkan makanan khas. Rupanya perang memanas di media sosial ini tak hanya menyerang warganya, bahkan para penentu politik di kedua belah pihak yang juga merupakan pengguna media sosial aktif juga saling melontarkan sindiran. Tribuners, ketegangan masa lalu yang kembali memuncak pada Kamis 24 Juli antara Thailand dan Kamboja ini menyebabkan korban jiwa terus bertambah. Dilaporkan imbas bentrok kedua negara itu sekira 32 orang tewas dan lebih dari 130 korban mengalami luka-luka. Data tersebut terakhir diperbarui pada Sabtu 26 Juli 2025. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Mali Sochita, 7 warga sipil dan 5 tentara tewas dalam 2 hari terakhir. Salah satu korban tewas adalah pria yang berlindung di pagoda Buddha. Saat kejadian itu, roket Thailand menghantam bangunan tersebut. Bahkan sekira 50 warga sipil dan lebih dari 20 tentara Kamboja dilaporkan juga mengalami luka-luka. Sementara itu pihak militer Thailand mencatat 13 warga sipil termasuk anak-anak dan 6 tentara tewas buntut rentetan serangan. Selain itu 29 tentara dan 30 warga sipil Thailand terluka. Mayoritas mereka yang terluka menderita akibat pecahan bom dan runtuhan bangunan. Akibat perang ini kondisi kedua negara semakin memburuk. Terungkap alasan perang antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas di kawasan perbatasan dekat kuil kuno bernilai historis. Rupanya Candi Previhir dan Tamuentom ini memicu bentrokan mematikan hingga memaksa kedua negara menggerakkan jet tempur dan ranjau darat. Tribuners, memang konflik ini tak hanya mempersoalkan sengketa wilayah, namun juga sentimen nasionalisme dan klaim atas warisan budaya. Konflik yang berlangsung lebih dari 1 dekade itu kini mencapai titik yang paling memanas sejak 2011. Benturan konflik tersebut mulai mencuat kembali pada 23 Juli 2025 yang lalu. Akibat insiden itu, tentara Thailand mengalami luka parah imbas ledakan ranjau di distrik Nam Yuen Ubon Ratchathani. Sehari setelahnya bentrokan terjadi dekat Candi Tamuentom di Provinsi Surin sekitar 200 meter dari pos militer Thailand. Tak berlangsung lama, pasukan Kamboja mendekati kawat berduri perbatasan menggunakan roket dan drone pengintai.
Merespons hal itu, Menteri Pertahanan Thailand mengklaim hal itu sebagai provokasi Kamboja. Lantas Thailand kembali meluncurkan serangan balasan dengan mengerahkan 6 jet tempur F-16 yang menargetkan fasilitas militer Kamboja. Sosok ibu negara Kamboja Pik Chhen Moni menjadi sorotan publik buntut dirinya membantu para tentara negara berperang melawan Thailand. Namun Pik Chhen Moni tidak turun langsung mengangkat senjata, melainkan ia mendonorkan darah dan mengajak warga Kamboja untuk melakukan hal tersebut. Sikap tersebut dilakukannya dengan tujuan hasil donor darah itu ke depannya akan dibutuhkan prajurit yang berperang di garis depan. Menyusul seruannya itu, ribuan warga Kamboja berbondong-bondong mendonorkan darahnya pada Jumat 25 Juli. Dilaporkan sekira 2.117 unit darah disumbangkan oleh warga. Atas antusiasme warganya itu, Pik Chhen Moni menyampaikan rasa terima kasihnya ke rakyat. Menurutnya, aksi ini merupakan tindakan belas kasih dan solidaritas nasional yang sangat penting di masa kritis. Diketahui perempuan kelahiran 22 Januari 1980 itu rupanya pernah menjadi tenaga kesehatan. Terkini ia tak hanya menjabat sebagai ibu negara Kamboja, pihaknya juga menjabat sebagai wakil ketua Samdech Steko Voluntary Doctor Association hingga ketua komisioner Girl Health Association of Cambodia. Memasuki hari kedua perang tepat pada Jumat 25 Juli 2025, Kamboja meminta gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Chia Keo saat menghadiri pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di hari yang sama. Chia Keo mengatakan bahwa PBB turut menyerukan solusi damai atas perselisihan ini, mengingat imbas perselisihan ini lebih dari 30 orang tewas, termasuk warga sipil imbas bentrokan memanas antara Thailand dan Kamboja. Mengenai proposal gencatan senjata ini, Thailand belum memberikan komentar. Namun sebelumnya Thailand menolak upaya internasional untuk mediasi dengan Kamboja demi mengakhiri konflik antara kedua